Shalom Bapak Ibu, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, kembali lagi dalam Pagi Lawatan Tuhan pada hari ini. Kita mau sama-sama memuji Tuhan, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Sebelumnya saya undang Bapak Ibu Saudara rekan-rekan untuk bersatu di dalam doa. Yesus Tuhan, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dalam ibadah online Pagi Lawatan Tuhan. Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu Bapa. Kalau kami boleh bangun dengan keadaan yang baik, dengan keadaan yang sehat, itu juga semua karena anugerah-Mu saja ya Bapa. Kalau sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu, kiranya Engkau berkati, tutup bungkus kami dengan darah-Mu, sucikan kuduskan kami, biarlah apa yang menjadi puji-pujian kami Tuhan, itu semua boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkati kami Tuhan, arahkan hati kami hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Kita mau sama-sama naikkan satu pujian. Kita mau menyerahkan hati kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku
Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, pagi yang baru di awal bulan yang baru. Kami bersyukur karena kami masih memiliki kesempatan untuk merenungkan satu bagian dari firman-Mu dan dibuat lebih dalam, lebih mengerti lagi akan setiap perkataan-Mu yang kami pelajari dari Alkitab firman-Mu. Bapa, kami memohon pertolongan-Mu buat hamba-Mu yang berbicara maupun setiap orang yang mendengarkan firman-Mu. Buat kami bukan saja pengetahuan otak kami dikenyangkan oleh hal-hal yang baru, tetapi hati, pikiran, dan segala keberadaan hidup kami bersentuhan secara langsung dengan pribadi-Mu, supaya kami boleh mengalami hidup di dalam firman, hidup yang penuh dengan kemerdekaan. Terima kasih Tuhan, bila sebentar kami akan memulai firman-Mu, mari kami undang Roh Kudus, Engkau menguasai hati dan pikiran kami. Dari awal sampai dengan akhir, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita mendasari renungan kita pada pagi hari ini dengan membaca dari firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27 berkata demikian, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 1 Januari 2014 Indonesia mencatat, atau di dalam bidang kesehatan Indonesia mencatat sebuah tonggak sejarah yang sampai sekarang di tahun 2024, udah 10 tahun ini kita merasakan manfaatnya, yaitu pada saat itu telah diluncurkan apa yang disebut dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau yang kita kenal dengan BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan atau yang mungkin sebelumnya atau juga sedang berlangsung sampai sekarang yaitu asuransi. Asuransi kesehatan, ada asuransi ketenagakerjaan, ada asuransi mobil, asuransi jiwa dan sebagainya. Semuanya sama, yaitu memiliki manfaat untuk memberikan rasa aman, rasa tenang bagi penggunanya. Aman untuk apa? Misalnya kalau BPJS Kesehatan, asuransi kesehatan, aman ketika sakit, nggak usah khawatir mau berobat. Dengan biaya yang sangat mahal sekalipun tetap di cover oleh BPJS. Kalau asuransi jiwa, ketika kita mungkin punya asuransi jiwa, ketika kita meninggal, kita meninggalkan warisan atau uang yang cukup bagi keluarga kita, sehingga kita nggak usah khawatir. Apa misalnya saya sebagai ibu meninggalkan asuransi jiwa, saya akan meninggalkan uang yang cukup untuk anak-anak saya dan keluarga saya apabila saya meninggal. Namun pertanyaannya adalah, apakah benar semuanya itu, yaitu yang disebut dengan BPJS, asuransi jiwa, asuransi keamanan, asuransi apapun itu, memberikan rasa tenang, memberikan rasa damai sejahtera bagi setiap persoalan hidup kita? Jawabannya tentu saja tidak. Karena semua asuransi, BPJS dan apapun itu namanya, memiliki keterbatasan. Namun ada satu asuransi yang tidak terbatas dan bahkan tidak perlu bayar seperti asuransi yang lainnya. Kalau asuransi yang lainnya memiliki plus dan minus, tetapi satu asuransi ini gratis dan tidak pakai bayar, dan kita boleh semua kalangan, orang yang cuma punya duit aja boleh memilikinya, yaitu disebut dengan asuransi iman.
Nah, ini hanya sebutan saya memang. Di Alkitab tidak ada BPJS, di Alkitab tidak ada asuransi. Namun saat ini yang mau saya ajak Bapak Ibu Saudara merenungkan sesuai dengan firman yang tadi kita baca, bahwa asuransi atau jaminan yang diberikan dunia ini tidak sama dengan jaminan yang Tuhan berikan kepada kita anak-anaknya. Yaitu ya seperti Yohanes 14 ayat 27 yang tadi kita baca, bahwa damai sejahtera diberikan Tuhan, ditinggalkan Tuhan kepada kita anak-anaknya. Dan damai sejahtera ini yang diberikan Tuhan kepada kita tidak sama dengan yang ada di dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa saya katakan bahwa kita membutuhkan damai sejahtera? Ya, kalau kita renung-renungkan, yang pertama-tama, kehidupan di dunia ini semakin lama sesungguhnya nggak semakin baik. Semuanya ketika kita renungkan, kita mengalami banyak ketakutan ketika kita membaca artikel di internet, atau kalau engkau masih suka membaca di surat kabar, atau ya pokoknya seringkali kita mendengar berita atau melihat berita di semua platform internet yang ada. Kita semakin lama semakin takut. Bayangkan ada megatrust, ancaman tentang bencana alam. Ada yang disebut dengan ketakutan bagaimana kalau anak-anak kita nanti terpapar ideologi transgenderism. Bagaimana juga tentang kita melihat banyak kejahatan yang semakin canggih, baik melalui internet, baik melalui teknologi, bahkan penipuan, gendam, semuanya itu menakutkan. Belum lagi ketika kita yang mengalami sakit, divonis dokter tidak ada lagi, bahkan belum ditemukan atau sudah terlambat tahunya, sakit yang terminal, menakutkan sekali. Bahkan untuk masa depan, kalau yang diberikan asuransi jaminan masa depan gitu katanya. Benarkah asuransi jiwa, asuransi semuanya itu BPJS dan sebagainya itu memberikan jaminan untuk masa depan kita? Masih dipertanyakan karena tidak jelas. Namun jaminan yang diberikan Tuhan yaitu damai sejahtera itu sangat jelas. Saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara membaca Yohanes 16 ayat 33. Jadi kita baca Yohanes 16 ayat 33 terlebih dahulu. Yohanes 16 ayat 33 saya bacakan. Semuanya itu kukatakan kepadamu, yaitu apa perkataan-perkataan Tuhan sebelumnya nanti kita pelajari di rumah ya Bapak Ibu. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama yang harus kita pelajari saat ini adalah begini. Tuhan Yesus di dalam Yohanes 16 ayat 33 ini mengatakan begini. Dia memberikan damai sejahtera buat anak-anaknya, yaitu orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Namun Tuhan Yesus juga mengatakan begini, dalam dunia ini, dunia yang tempat kita tinggal ini, kita ini akan mengalami kesengsaraan, mengalami penganiayaan, mengalami kesulitan-kesulitan. Seperti yang saya sebutkan tadi. Manusia mengapa mencari asuransi ini, membeli ini kalau bisa, bahkan invest semua uangnya untuk bisa memiliki asuransi yang baik yang di cover semuanya. Karena mereka mau masa depannya itu bebas dari kesulitan-kesulitan. Padahal sejatinya tidak mungkin manusia itu bebas dari kesulitan, kesengsaraan, apapun itu, bebas dari air mata selama masih hidup. Kalau udah mati semuanya itu udah nggak ada, kesulitan itu udah ada, termasuk kebahagiaan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang menjadi pokok pikiran kita. Ketika saya katakan damai sejahtera, yaitu jaminan asuransi iman yang diberikan kepada orang-orang percaya,
yang mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan aman, ketentraman di dalam Tuhan. Tuhan kayaknya secara paradok juga bicara mengenai di dalam dunia ini loh, kamu akan mengalami kesulitan, kesengsaraan, aniaya. Apalagi ketika kita mempertahankan iman kita sebagai orang Kristen, kita mengalami lebih lagi kesulitan. Yang enggak di dalam Tuhan aja mengalami kesulitan. Di dalam Tuhan pun apakah bebas dari kesulitan? Enggak, Bapak Ibu Saudara. Yesus datang ke dunia, damai sejahtera diberikan. Bukan berarti semua kesulitan, semua kesengsaraan dan aniaya atau salib yang kita tanggung itu dihapus oleh Tuhan. Enggak, tetapi yang luar biasanya seperti ayat yang tadi kita baca, Tuhan berkata, aku telah mengalahkan dunia. Dalam dunia kamu mengalami penderitaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Nah, dari sini kita pelajari bahwa mengapa kita perlu asuransi iman melebihi asuransi yang lain di dunia ini. Saya nggak berkata asuransi yang lain itu tidak penting atau tidak boleh, tergantung dari pikiran kita. Ketika kita mau bayar asuransi, mengikuti asuransi itu tujuan kita apa? Kalau tujuan kita itu supaya hidup kita tenang, supaya kita aman, supaya kita mengalami ketenangan selama hidup di dunia, salah. Tetapi kalau kita mau membeli asuransi termasuk BPJS yang diwajibkan untuk seluruh warga Indonesia, karena kita mau bertanggung jawab atas hidup kita mau proteksi kita, kesehatan kita dan keluarga kita, itu tidak apa-apa. Ingat, motivasi yang penting. Namun sekali lagi, asuransi iman ini diberikan memang benar-benar untuk memberikan jaminan. Bahkan bukan jaminan ketenangan, kesejahteraan, kedamaian, tapi jaminan keselamatan bagi Bapak Ibu Saudara yang percaya bahwa Yesus Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, untuk itu saya mengatakan Bapak Ibu Saudara, bukan hal yang paradok ketika Tuhan berkata, percayalah kepadaku yang memberikan damai sejahtera, kata Yesus. Di dunia ini kamu mengalami aniaya. Bukan paradok, namun yang membedakan kita anak-anak Tuhan, ketika kita sebagai orang Kristen yang memang mungkin juga melewati kesulitan, aniaya dan masalah, kesakitan, sakit, penyakit dan semuanya, kita diberikan kekuatan dan kita tidak ditinggalkan Tuhan sendirian. Wah, ini luar biasa sekali. Kita tidak ditinggalkan Tuhan sendirian. Kita dijamin malah bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita. Kita dijamin kita akan melewati semua kesulitan, semua masalah, semua sakit penyakit itu, dan mampu melewatinya ketika kita terus mendekatkan diri kepada Dia yang satu sudah mengalami semuanya itu. Yesus sudah mengalami aniaya. Dia 100% manusia, dia bisa menangis, dia bisa tertawa, dia juga pernah dianiaya, diludahin, dikhianatin. Dia juga seperti kita, mengalami air mata, dia mengalami dikhianati dan sebagainya. Namun yang membedakan, dia mengalami kemenangan. Dan kita pun anak-anaknya bisa mengalami kemenangan seperti Dia, Yesus Kristus, karena bukan saja dia 100% manusia, dia murni 100% Allah. Bukan anak Allah saja, Allah Tritunggal, dia adalah Allah sendiri. Bapak Ibu Saudara, mintalah hikmat kepada Tuhan untuk engkau mengerti perkataan-perkataan yang saya katakan hari ini. Mintalah damai sejahtera supaya engkau selesai mendengarkan firman hari ini, engkau memiliki damai sejahtera yang sesungguhnya, asuransi iman yang sejati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selain Yesus pernah mengalami aniaya, dia pernah mengalami sendiri, bukan cuma teori. Dia berkata tinggal di dalam dia mengalami aniaya, tinggal di dalam dunia mengalami kesulitan, tapi jangan takut. Enggak, bukan cuma teori. Selain dia mengalaminya, yang kedua yang mau saya katakan bahwa
ayat 32 dan ayat sebelumnya Yohanes Yohanes 16 ayat 32 sebelumnya dan ayat 33. Dia sendiri, Allah sendiri tahu akan hari esok. Kalau BPJS atau kalau asuransi, apakah bisa menjamin berapa tahun kita di cover? Berapa tahun kita bebas dari sakit penyakit dan ditanggung biayanya? Terbatas sekali bukan kalau dunia. Tetapi Tuhan Yesus tahu akan hari esok. Dia tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Dia berjanji bahwa kesulitan-kesulitan yang kita hadapi itu, pencobaan-pencobaan yang kita hadapi itu tidak seberapa. Dia berkata pencobaan-pencobaan yang kamu hadapi itu adalah pencobaan biasa. Nah, ada satu lagi, Matius 10 ayat 30, bahkan yang paling detail ini yang saya katakan, ini sangat luar biasa. Yaitu dia berkata di dalam Matius 10 ayat 30, rambutmu pun terhitung, bukan tidak terhitung. Kalau kita tidak bisa ngitung rambut kita, Allah itu bisa loh ngitung satu persatu rambut kita. Dengan kata lain, dia tahu satu persatu berapa helai rambut kita. Dia tahu proses hidup kita, jalan hidup kita, milestone step by step hidup kita, kesuksesan, kehancuran, kegagalan, kapan dan sebagainya. Dia tahu, karena rambut aja dia tahu. Makanya kalau kita lihat Matius 10, kitab Matius selalu juga mengajarkan kepada kita, jangan khawatir akan hari esok, rambutmu pun aja terhitung, apalagi hari esok, karena dia tahu. Jadi saya katakan asuransi iman ini asuransi yang trusted, asuransi yang sangat terjamin, yang sangat benar-benar terbukti. Karena saudara nggak pakai bayar premi untuk asuransi ini. Asuransi ini sudah dibayar lunas oleh darahnya, oleh darah Yesus sendiri. Karena dia tahu kita nggak sanggup. Karena itu Yesus memberikan dirinya mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dan dia tahu setelah dia menebus dosa kita, hidup kita ini dijamin oleh damai sejahtera yang dia berikan kepada kita. Dan yang terakhir di dalam ayat 33 tadi, yang terakhir sekali lagi, yaitu apa? Kita wajib memiliki damai sejahtera asuransi iman ini, yaitu karena dia sendiri telah mengalahkan dunia. Dia sudah melewati dunia yang penuh dengan kejahatan dan yang menakutkan ini. Penuh dengan dosa, penuh dengan segala hal yang ngotori dunia yang Tuhan ciptakan dari awal. Yaitu dengan kebangkitannya. 3 hari setelah disalib, dia mati dan dikuburkan. Dan dia mati dikuburkan, 3 hari kemudian dia bangkit. Dia telah mengalahkan dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya akan bacakan Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Biarlah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Allah ya di dalam Yesus Kristus sendiri sudah menjamin masa depan kita. Tidak usah khawatir, karena damai sejahteranya sudah diberikan. Apa pergumulanmu? Masalah perekonomianmu, keuanganmu, hari esokmu, anak-anakmu, pendidikanmu, atau apapun. Dia sudah berjanji memberikan masa depan yang indah, masa depan yang penuh dengan damai sejahtera. Bahkan saat ini pun damai sejahtera ditinggalkan kepadamu, anak-anaknya yang mau taat dan mendengarkan firman-Nya. Biarlah firman Tuhan hari ini mengawali bulan yang baru dan hari yang baru hari ini membuat kita terus kuat di dalam Dia, tidak gelisah dan tidak khawatir, karena percayalah Dia sanggup
menolongmu, Dia menyertai engkau. Percayalah kepadanya karena masa depanmu terjamin di dalam Dia. Amin. Mari kita berdoa untuk mengucap syukur atas firman-Nya hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kekuatan baru yang Kau berikan kepada kami anak-anak-Mu. Engkau sudah berjanji dan kami percaya janji-Mu itu ya dan amin. Engkau akan memberikan kepada kami dan sudah memberikan kepada kami damai sejahtera. Damai sejahtera yang merupakan kekuatan buat kami melewati hari-hari yang sulit di depan. Mungkin kami saat ini sedang bergumul dengan persoalan-persoalan hidup kami, persoalan kesehatan, persoalan hubungan dengan orang-orang yang ada di sekitar kami, persoalan keuangan, dan semua hal yang saat ini membuat kami merasa sulit, sengsara, dan bahkan teraniaya. Namun Tuhan, kami percaya firman-Mu hari ini sudah menguatkan kami, dan firman-Mu sudah menjanjikan damai sejahtera itu Kau tinggalkan kepada kami, anak-anak-Mu yang mau percaya dan taat pada firman-Mu. Bapa, kami mengucap syukur untuk kematian-Mu di atas kayu salib yang memberikan kemenangan kepada kami. Ketika Engkau menang, kami anak-anak-Mu pun mengalami kemenangan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami mau mengucap syukur dan hamba mau buka awal minggu yang baru ini penuh dengan damai sejahtera Tuhan menyertai, mengiringi langkah-langkah kami sepanjang bulan yang baru ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.